Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Suryasyah dari jurusan Teknik Elektro FT Untirta ingin menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan. Langsung saja kita masuk ke tugasnya. Tugasnya itu apa? Jadi tugas yang tugas kali ini itu disuruh menganalisa atau simulasikan building a classifier based on Gaussian mixture models. Nah, nanti jadi kita bakal bareng-bareng lihat dan simulasikan itu nanti hasilnya gimana, terus juga kita bakal analisa codingnya bareng-bareng juga. Itu tugasnya. Langsung lanjut aja ke aplikasinya. Sebelumnya aplikasinya dari sini saya menggunakan dua aplikasi, yaitu Python atau dan Visual Studio Code. Nah, untuk awalan itu kita pertama-tama itu kita harus cari data-datanya terlebih dahulu. Nah, data-datanya ini dapat dari mana? Data GMM, market, dan lain-lain dari mana? Itu ada di GitHub di sini. Karena pertemuan pertama chapter 2, tugas 1 chapter 2, tugas 2 chapter 3. Nah, ini tugas 3 itu yang ada di chapter 4. Nah, tinggal klik aja. Nah, ini ada GMM classifier, ada data. Nah, nanti tinggal di-download aja. Oke, misalnya ini tinggal di-download aja. Terus juga untuk ini GMM. Nah, ini kita menggunakan codingan yang ini. Jadi tinggal kopas aja, lalu nanti masuk ke Visual Studio Code. Nah, nanti untuk link GitHub-nya nanti juga bakal saya cantumin di deskripsi kalau teman-teman semua mau ikutan simulasiin. Nah, kalau untuk masukin ini gimana? Jadi kita open folder dulu. Nah, di sini kan ada nih tugas-tugas saya kemarin. Nah, ini jadi kita pilih tugas yang ketiga karena memang data-datanya ada di sini. Jadi select folder. Nah, nanti bakal muncul data-datanya. Nah, kalau untuk sini kan nih GMM classifier.py. Nah, ini kan tadi udah kita lihat ya di GitHub tadi. Nah, ini codingannya. Lalu kita bedah lah listing atau codingannya. Yang pertama nih ada import numpy SNP. Ini apa? Numpy itu adalah numbering Python. Itu tugasnya untuk apa? Itu tugasnya untuk mengoperasikan matriks, untuk mengolah vektor dengan cara mengolah array. Lalu yang kedua ada import matplotlib. Ini untuk apa? Ini tugasnya itu untuk visualisasi data, membuat grafik. Nah, ini nanti bakalannya untuk membuka akses ke situ. Lalu Skylearn ini untuk apa? Itu untuk digunakan untuk processing data atau training data. Nah ini dari Skylearn ke import ke Gaussian mixture. Ini untuk apa? Jadi Gaussian mixture itu di sini nih untuk membuat sebuah tipe model yang terdiri dari komponen Gaussian ya. Ya, jadi macam-macam Gaussian itu bisa diimport di sini. Lalu yang lain 7 itu train test split. Itu untuk apa? Itu untuk digunakan untuk memanggil atau membuat
nanti di sini tuh classifiernya, klasifikasinya. Nah, untuk selanjutnya itu ada ini load the iris dataset. Ini untuk apa? Ini untuk mengaktifkan X dan Y-nya ini, datasetnya ini. Nah, datasetnya return X, Y itu jika benar nanti akan di set di datasetnya juga. Lalu di line selanjutnya itu ada split dataset into training and testing 80 garing 20 split. Ini untuk apa? Ini untuk melakukan pemisahan. Nah, dari 80 per 20 split ini dimana nanti eh, tandanya atau parameternya ya itu dibuat untuk menentukan jumlah sub seat yang diatur. Lalu kita lihat, nah ini sebelumnya ini juga ada X train, X test, Y train dan Y test. Ini juga masuk ya ke sini nanti diolah di datanya. Terus ada extract the number of classes. Ini untuk apa? Ini untuk kelas-kelas dari Gaussian-nya gitu. Jadi untuk beberapa kelas. Jadi untuk numbering kelasnya ini. Terus lalu ke ini ya build GMM atau Gaussian mixture model itu untuk membuat klasifikasi dari fungsi GMM dan untuk menghasilkan gambar nantinya, dan hasilnya nanti bakal keluar outputnya gitu. Nah, ini untuk buildnya ini kan membuat ya build itu. Terus lanjut ke initialis the GMM means. Ini untuk apa? Untuk membuat klasifikasinya. Jadi untuk tadi ya GMM means ini masuknya ke yang time split itu untuk membuat klasifikasi juga. Lalu line selanjutnya yaitu nah ini draw boundaries ini untuk apa? Nah, ini untuk lambang atau kan ini nanti pas di run itu bakal muncul gambar ya, gambar outputnya. Nanti di situ kita di sini juga bisa ngatur kayak nanti mau munculin data-datanya. Jadi kayak nanti klasifikasinya itu datanya berbentuk apa, berbentuk elips atau berbentuk bulat. Nanti kita bisa diatur di sini. Lalu titik-titiknya juga nanti kita juga bisa atur kayak gitu. Jadi tergantung dari kebutuhan juga kalau untuk draw borders ini. Makanya untuk output sama draw borders ini nanti bakalannya akan saling berhubungan gitu. Lalu next, nah ini draw the ellipse. Nah ini, jadi ini sama kayak draw borders ini kan, makanya subnya ibaratnya. Jadi draw ellipse ini untuk membuat klasifikasinya tuh jadi berbentuknya ellipse gitu. Ellipse itu kayak apa? Bulat lonjong gitu. Nanti juga kita lihat untuk outputnya. Lalu nah ini plot the data ini apa? Untuk plot data pada saat sudah divisualisasikan. Jadi untuk data-datanya. Nah, ini kayak ini warnanya black, yang edge colornya, terus face colornya warna black, terus ini yang face colornya nggak ada warnanya. Terus dari marker atau simbolnya nih juga kita bisa atur kayak gitu. Lalu untuk nah ini
compute prediction for training and testing data. Ini untuk apa? Ini untuk prediksi dari akurasi data yang sudah diinput tadi. Nah, ini nih untuk akurasi datanya ya. Akurasi datanya nanti berapa, terus testing datanya nanti berapa. Jadi jadi kita tahu gitu akurasi dari datanya berapa gitu. Nanti juga kita lihat bareng-bareng. Nah, udah, jadi langsung aja ya kita run supaya bisa lihat outputnya gimana. Nah, ini udah ada. Nah, sesuai penjelasan yang tadi juga kan. Nah, ini ellipse. Nah, boundariesnya ini kan tadi kita setnya tuh, drawnya tuh berbentuknya ellipse. Nah, ini ellipse. Ada 3 klasifikasi. Nah, terus juga yang tadi juga ada tuh kayak titik-titiknya ini tuh kita taruh di mana aja. Terus ini warnanya apa? Tadi ada yang black, terus ada yang nggak ada nggak ada warnanya gitu, yang non. Kalau yang nggak ada warnanya. Nah, ini face colornya non, berarti nanti memunculkan ini. Terus kalau edge colornya black, itu memunculkan black juga, kayak gitu. Lalu nah, ini yang tadi akurasi yang saya tadi omong, akurasi data. Jadi akurasi datanya itu di sini tercatat akurasi datanya 24,44, atau kalau kita buletin tuh ya 24,44. Lalu akurasi testing datanya itu ada 16,666, atau kalau kita buletin jadi 16,67. Ya mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan untuk tugas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.